Sebelumnya kami akan mengenalkan diri dimulai dari saya. Nama saya Kristiani Dasari dengan NIM G1B023024. Saya Zahra Dianjana dengan NIM G1B023023. Saya Dila Asana Husna dengan NIM G1B023025. Saya Vicky Nadia Setiawan dengan NIM G1B023039. Kamu tau gak kalau ada sana dan kita tes? Aku tahu, tapi kamu belum bener loh. Belum, saya asli angkatan kamu. Aku juga sama. Guys. Lihat nih, lagi rame. Apa? Aksi pembubaran paksa terhadap ibadah jemaah Gereja Kristen Kemah Daud terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Raja Basa, Bandar Lampung. Ini Tuhan. Udah, mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu. Dalam rekaman video yang beredar luas di media massa terlihat beberapa warga mendatangi sebuah gereja yang tengah digunakan untuk beribadah. Bahkan satu orang diantaranya merupakan ketua RT setempat memaksa masuk dan menghentikan ibadah yang tengah berlangsung. Mereka juga memaksa para jemaat untuk bubar. Aksi pembubaran ini dilakukan dengan alasan gereja yang dipakai belum memiliki izin. Sementara itu pengurus gereja mengaku sudah mengurus izin ke pihak terkait. Kini aksi pembubaran ini ditangani oleh kepolisian setempat. Ya, tapi kami dari gereja ini tahun 2014 ya sudah membuat izin ya, itu sudah dapat 60 bahkan 75 ya, 75 KTP pendukung warga sekitar sama ada tantangan dan ada 90 KTP jemaat lokal kita pengguna gedung ya. Dan situ juga sudah lengkap ada RT, mengetua RT ya, ada 3 RT situ dan juga ada kepala lingkungan, ada Babin Kaptimas, juga ada Babinsa, situ ada POM situ. Nah, intinya kita sudah mengikuti prosedur SKB Menteri untuk. Saya, Vicky Nadia Setiawan, melaporkan langsung dari studio. Di dalam video yang sudah ditayangkan sebelumnya, inti dari kasus yang terjadi adalah beberapa warga mendatangi sebuah gereja yang tengah beribadah di Bandar Lampung. Salah satu di antaranya adalah ketua RT setempat yang memaksa masuk dan menghentikan ibadah yang tengah berlangsung. Mereka bahkan memaksa jemaat untuk bubar. Hal tersebut diketahui dikarenakan gereja yang dipakai belum memiliki izin. Sementara pengurus gereja mengaku sudah mengurus izin tersebut kepada pihak yang terkait. Pelanggaran yang terjadi di dalam video ini adalah melanggar sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang namanya soal ibadah dalam agama apapun itu punya hak dan kewajibannya masing-masing. Dan kita sebagai manusia tidak bisa yang namanya melanggar, apalagi mengambil hak tersebut. Karena urusan ibadah itu urusannya sama Tuhan. Dan manusia tidak bisa yang istilahnya mencuri hubungan atau memutuskan hubungan manusia dan Tuhan dengan mengganggu apalagi membubarkan jemaat yang sedang beribadah seperti itu. Karena jatuhnya hal tersebut tidak sopan. Sebagai manusia yang punya hak dan kewajiban, bukankah kita punya hak untuk beribadah dan kewajiban untuk berdoa kepada Tuhan? Sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa memiliki makna bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya. Sila pertama pada Pancasila membahas sifat-sifat luhur yang harus dimiliki segenap bangsa Indonesia. Sila pertama juga mengandung nilai makna bahwa negara juga wajib menjamin kemerdekaan setiap warga negara tanpa mendiskriminasi untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Perwujudan sila pertama yang bisa dilakukan adalah menghargai dengan toleransi dan kerukunan agama, serta menjalankan tugas untuk meningkatkan kesejahteraan dengan menghargai umat yang berbeda agama. Sekian dari saya, terima kasih. Pak, pinggirin Pak. Pinggirin Pak. Pinggirin Pak. Nggak tahu, pusing kali. Bapak kenapa Pak? Kenapa Pak? Tangannya sakit. Bapaknya pusing. Matiin dulu, Liti, matiin dulu. Kenapa Pak? Pusing ya? Capek kali dia. Ya Allah, pucet banget. Ke dokter ya. Bapaknya miring-miring bawa motornya. Ya Allah.
Iya. Bapak ke mobil apa ya? Saya Kristiani Dasari melaporkan langsung dari studio. Video itu diunggah oleh akun bernama Humairah Hasil Amatiri pada platform TikTok dan cukup menarik perhatian publik. Dalam video ini, para pengendara motor maupun mobil yang tengah melewati lintas jalan raya menunjukkan rasa peduli dan belas kasih kepada seorang bapak yang mengendarai motor dengan tubuh miring karena rasa letih. Mereka bekerja sama, bergotong royong, dan menghentikan sang bapak dan membantunya pergi di pinggir jalan sebagai wujud rasa empati untuk menghindarkan sang bapak dari kecelakaan ataupun musibah lainnya yang mungkin akan terjadi. Walaupun tidak saling mengenal dan bahkan tanpa mengetahui latar belakang sang bapak, namun pengendara motor dan sang perekam mau mengulurkan tangan dan sudi membantu, bahkan mengantarkan sang bapak hingga sampai ke rumah dengan selamat. Perbuatan para pengendara motor sekaligus perekam video ini menunjukkan sisi kemanusiaan yang sudah cukup langka untuk ditemui di era sekarang. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, dibuktikan oleh perbuatan terpuji mereka yang mau membantu menerapkan perilaku tolong menolong kepada orang yang membutuhkan. Tanpa membedakan latar belakang maupun status sosial, rakyat Indonesia sudah sepatutnya mengamalkan rasa kemanusiaan dan memperlakukan sama sesuai dengan harkat dan martabat sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Rasa saling menghargai, menghormati, dan mencintai antar manusia sangat diperlukan dalam menjalani kehidupan hari demi hari. Perang antar suku yang berlangsung sejak Sabtu lalu dilatar belakangi meninggalnya warga Kabupaten Dunga, Sibelo Gwijangi, yang tinggal di kampung Waiksama. Keluarga korban tak terima dan melakukan pembalasan terhadap warga lainnya yang tinggal di kampung yang sama. Perang antar suku ini menyebabkan 1 orang meninggal dunia, 21 orang terluka, dan 40 rumah adat Honai terbakar. Pertikaian terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur setelah pemakaman korban. Warga bertikai menggunakan parang, panah, dan batu. Polisi yang datang berhasil memukul mundur kedua kelompok massa, sementara warga yang terluka sudah dibawa ke rumah sakit. Saya Dila Asal Husna melaporkan langsung dari studio. Di video yang telah ditayangkan sebelumnya menunjukkan bahwa jiwa persatuan masyarakat Papua masih tergolong rendah. Papua memang terkenal memiliki masyarakat beragam. Dalam sejumlah kasus, masyarakat lokal bahkan lebih menjunjung tinggi tokoh masyarakat dibandingkan dengan menaati peraturan pemerintah. Dengan tingkat ekonomi rendah dan populasi yang meningkat 2 kali lipat dalam setengah abad terakhir, persaingan antar kelompok pun semakin sengit, terutama dalam perebutan tanah dan sumber daya alam. Sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia terdapat hakikat di dalamnya. Sila ketiga ini mempunyai maksud mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya. Sila ini menanamkan sifat persatuan untuk menciptakan kerukunan kepada rakyat Indonesia. Sila ini juga dimaksudkan untuk memelihara ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persatuan Indonesia adalah satu untuk Indonesia walaupun keadaan di masyarakat sangat penuh perbedaan, harus menjadi satu bagian. Terima kasih dari saya, sekian. Saya Zahra Dwi Anjana melaporkan langsung dari studio. Sila keempat dalam Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hakikat dari sila ini mencakup prinsip-prinsip demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan melalui perwakilan serta penekanan pada hikmat kebijaksanaan dalam proses permusyawaratan. Sila ini menekankan pada pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan sambil tetap menghormati nilai-nilai kebijaksanaan dan persatuan. Penerapan dari sila keempat ini dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Pemilihan pemimpin. Ketika Anda berpartisipasi dalam pemilihan umum, Anda menerapkan sila ini dengan memilih pemimpin dan perwakilan yang akan mengambil keputusan atas nama rakyat. Pemilihan ini merupakan bentuk konkret dari penerapan kerakyatan dalam proses kebijakan negara. Yang kedua, diskusi dan musyawarah. Dalam keputusan-keputusan keluarga, di tempat kerja, atau dalam komunitas, melibatkan musyawarah dan diskusi untuk mencapai keputusan bersama adalah contoh penerapan sila keempat. 3. Berpendapat dalam isu politik. Mengemukakan pendapat atau memperdebatkan isu-isu publik di media sosial, forum diskusi, atau pertemuan masyarakat adalah bentuk penerapan sila ini karena Anda berkontribusi dalam perdebatan yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan. Yang keempat, bekerja dalam tim. Dalam lingkungan kerja atau proyek tim, bekerja bersama untuk mencapai keputusan yang terbaik melalui musyawarah dan perdebatan adalah contoh penerapan sila ini. Penerapan sila keempat membantu membangun suatu masyarakat yang demokratis, inklusif, dan berdasarkan pengambilan keputusan yang melibatkan banyak pihak. Berikut ini adalah salah satu contoh video
kepada mahasiswa. Wali Kota Bobi Nasution menyayangkan sikap rumah sakit yang menolak merawat pasien BPJS korban begal. Bobi juga akan mengumpulkan seluruh pimpinan rumah sakit Kota Medan agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Korban adalah petugas kebersihan Pemkot Medan, Sumatera Utara, Ramadhani Hasibuan. Setelah jadi korban, Ramadhani mendatangi RS Imelda untuk meminta pertolongan. Tetapi ia tidak diterima lantaran rumah sakit tidak melayani pasien BPJS. Hingga kini belum ada tanggapan dari RS Imelda. Jadi tuh, ini dari kasus ini, ada rumah sakit yang menolak pasien BPJS. Itu korban begal gitu. Jadi ceritanya gini, ada korban perempuan, yaitu petugas kebersihan di pemerintah Kota Medan gitu. Dia dibegal dong. Terus dia minta tolong ke rumah sakit Imelda gitu buat disembuhin. Soalnya kan dia korban begal ya. Tapi tuh pihak rumah sakit itu kan nerima. Soalnya soalnya itu rumah sakitnya itu menolak gara-gara dia itu tidak melayani pasien BPJS gitu, makanya ditolak. Menurut kalian gimana? Aku baru nyadar sih, ternyata ini tuh salah satu pelanggaran yang cukup berat ya terhadap salah satu sila Pancasila, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padahal sila-sila Pancasila ini sudah cukup sering dihafalkan dan juga diingat-ingat oleh seluruh rakyat Indonesia, namun pemerintah bahkan tidak bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pasien yang seharusnya mendapat perawatan yang layak dan mumpuni ternyata malah mendapat diskriminasi seperti itu dari pihak rumah sakit. Ya, aku setuju sih sama Nana. Soalnya sila kelima ini kayak mencakup aspek-aspek prinsip-prinsip tentang kesetaraan, distribusi yang adil, perlindungan hak terhadap masyarakat, tentang keadaan ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi sila ini tuh kayak menggarisbawahi pentingnya menciptakan masyarakat yang adil dan merata bagi seluruh warga negara Indonesia. Bener banget kata si Jana. Jadi penerapan sila kelima itu banyak banget loh guys. Yang pertama ada kita tuh harus saling membantu antar sesama. Walaupun kita nggak kenal orang itu, kita juga boleh banget membantu. Yang kedua, kita tidak boleh membeda-bedakan manusia. Seperti melihat latar belakangnya bagaimana, ekonominya bagaimana, itu nggak boleh guys. Yang ketiga ada kita tuh harus mufakat, musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dan masih banyak lagi. Sebagai generasi emas Indonesia, bagaimana tanggapan kalian